Sayap militer Hamas Brigadir Al-Qassam mengklaim para pejuangnya berhasil menyergap pasukan pendudukan Israel beserta kendaraan militernya pada Sabtu 16 Agustus. Pejuang Al-Qassam berhasil memikat musuh ke ladang ranjau dekat Stadion Olahraga Al-Mansourah di bagian selatan lingkungan Al-Zaiton dan Al-Sujayyah, Gaza. Terkait serangan itu, faksi perlawanan Palestina menyebut para pejuangnya memantau pasukan Israel yang mengevakuasi tentara yang tewas dan terluka. Adapun akibat serangan Al-Qassam, pasukan Israel berupaya menderek kendaraan yang rusak di tengah tembakan yang intens di distrik Al-Zaiton, Gaza. Sementara itu, Brigade Al-Quds, sayap bersenjata Jihad Islam Palestina, mengatakan para pejuangnya menargetkan pos komando militer Israel di dalam sekolah Al-Furqan. Serangan yang diluncurkan dengan peluru mortir itu berlangsung di tenggara Al-Zaiton, kota Gaza. Lalu dalam operasi terpisah, para pejuang Brigade Al-Quds berhasil menguasai pesawat pengintai Israel. Hal itu berlangsung saat Israel sedang menjalankan misi pengumpulan intelijen di wilayah Sujayyah, kota Gaza. Serangan semakin intens menyerang Israel demi mendukung rakyat Palestina. Dalam upaya tersebut, Brigade Syuhada Al-Aqsa, Brigade Al-Amaudi juga meluncurkan rentetan roket 107 mm dan peluru mortir untuk menyerang markas komando dan kontrol pendudukan Israel di utara Khan Younis di jalur Gaza Selatan. Pasukan TNI merespons cepat perintah Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberi bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza. Satgas TNI Garuda Merah Putih II melaksanakan misi operasi bantuan kemanusiaan internasional tersebut yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan ke-80 RI pada Minggu 17 Agustus 2025. Dilaporkan Tribunars, 2 pesawat Hercules C-130J TNI AU dari Skadron Udara 31 dengan 66 personel gabungan dikerahkan. Hal itu dilakukan di bawah komando Komandan Wing Iladot Halim Perdana Kusuma, Kolonel Penerbangan Puguh Yulianto selaku Mission Commander. Momen tersebut terlihat dalam postingan Instagram @puspentni pada Minggu 17 Agustus. Dalam keterangannya setelah tiba di Pangkalan Udara King Abdullah II, Yordania, Satgas Garuda Merah Putih II yang tergabung dalam operasi Airdrop Multinational Solidarity Path Operation II melaksanakan persiapan dan packing bundle. Hal itu dilakukan sebelum melaksanakan dropping bersama negara-negara peserta SPO2. Dalam momen perayaan hari ulang tahun RI, saat itu langit Gaza dihiasi payung-payung parasut yang membawa paket bantuan kemanusiaan seberat 17,8 ton. Angka ini dipilih sebagai simbol tanggal dan bulan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yakni 17 Agustus 1945. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengklaim Hamas tengah tertekan menghadapi militer Israel di jalur Gaza.
Pasalnya, menurut Netanyahu, Hamas telah menyetujui proposal soal kesepakatan untuk membebaskan sebagian tahanan. Netanyahu menganggap langkah Hamas ini sebagai pencapaian bagi kebijakan tekanan militernya di jalur Gaza. Lantas, menurut Netanyahu, langkah inilah yang mendorong Hamas kembali ke meja perundingan. Dilansir dari tribunnews.com Selasa 19 Agustus, Netanyahu menilai pengumuman Hamas mencerminkan perubahan signifikan seusai mencuatnya pengumuman Israel yang berencana menduduki kota Gaza. Sebagai informasi, Hamas telah menerima proposal dari mediator untuk melanjutkan perundingan gencatan senjata. Proposal itu meliputi gencatan senjata selama 60 hari. Gencatan senjata itu bisa berpotensi untuk mencapai kesepakatan komprehensif. Diketahui tujuannya untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 2 tahun. Adapun gencatan senjata selama 60 hari ini, Hamas akan membebaskan sandera Israel dan masuknya bantuan besar-besaran ke jalur Gaza. Dilaporkan periode gencatan senjata juga akan diselingi dengan negosiasi serius dan tekanan Amerika Serikat terhadap Israel. Hal itu Tribuners dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan akhir demi menghentikan perang di jalur Gaza. Hamas mengonfirmasi telah menerima proposal kesepakatan gencatan senjata Gaza yang akan mencakup pembebasan sandera yang masih hidup sekira 20 orang. Adapun kesepakatan yang diusulkan itu menyusul negosiasi antara Hamas dan pejabat Mesir serta Qatar yang telah berlangsung di Kairo beberapa waktu kemarin. Dilansir dari tribunnews.com Selasa 19 Agustus 2025, kesepakatan itu meliputi penghentian kekerasan selama 60 hari. Gencatan senjata itu bisa berpotensi untuk mencapai kesepakatan komprehensif, yakni tujuannya untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 2 tahun. Selain itu, Tribuners pertukaran setengah dari sandera Israel yang masih hidup dengan tahanan Palestina. Sebagai informasi, pembicaraan terus berlanjut di Mesir yang melibatkan sejumlah pihak. Mereka diantaranya Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, Kepala Dinas Intelijen Umum Mesir. Kemudian perwakilan faksi Palestina di Gaza yang berada di bawah tekanan untuk mencapai kesepakatan. Menurut para mediator Arab, secara realistis putaran perundingan terakhir telah berhasil mengatasi keberatan Israel sebelumnya. Diketahui Israel tak lagi tertarik pada kesepakatan parsial. Israel menekankan hanya akan setuju untuk mengakhiri perang jika Hamas membebaskan semua sandera, melucuti senjata dan memungkinkan demilitarisasi Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.